Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang upaya untuk mengurangi dampak dari bencana banjir. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Curah hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih menghantui wilayah Jabodetabek hingga Belum akhir selesai. Januari 2026, mengancam potensi banjir dan genangan. Pemerintah pun mengklaim telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi curah hujan ekstrim di Jakarta. Namun, apakah upaya-upaya itu benar sudah berjalan di lapangan? Pemirsa, saat ini saya tengah berada di bantaran aliran sungai atau Kali Kerukut yang berada di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang, di mana memang inilah Kali Kerukut yang merupakan salah satu saluran utama di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki fungsi penting dalam mengalirkan air hujan dari kawasan tengah kota menuju hilir. Namun pemirsa, memang di beberapa titik, terutama di sekitar Kelurahan Mampang ini kondisi aliran sungainya berkelok dan juga di beberapa titik bahkan menyempit, menimbulkan banjir di sekitar kawasan Jakarta Selatan. Ya, jadi sungai itu nggak mampu untuk menampung banyaknya air yang datang dari hujan, sehingga karena airnya banyak gitu ya, meluber ke daerah sekitaran sungai. Nah, ini yang menyebabkan banjir tadi ya. Kemang dan juga sekitarnya terlihat ada dua anggota dinas lingkungan hidup yang tengah menyortir dan mengangkut sampah-sampah yang memang terbawa aliran sungai setiap harinya secara reguler, di mana mereka melakukan hal ini, pemirsa, setiap hari dari pagi hingga pukul 4 sore, dan informasinya setiap harinya mereka bisa mengumpulkan sampah hingga setengah ataupun 1 kubik sampah. Inilah sampah-sampah yang nanti kemudian akan disortir dan juga akan kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Gitu ya. Jadi sampah-sampah juga bisa mengurangi kapasitas sungai untuk menampung air. Jadi sampah-sampahnya itu bisa menyumbat juga. Jadi harusnya lancar gitu ya, cepat gitu untuk mengalirkan airnya, itu bisa tersumbat gara-gara sampah. Nah, kalau udah tersumbat, air yang ngumpul di satu tempat, akhirnya membanjiri daerah sekitar sungainya. Nah, itu yang berbahaya juga ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan di sungai. Nah, dampaknya itu bisa dirasakan oleh warga sekitar sungai ataupun daerah tempat sungai itu meluber kalau misalnya banjir terjadi. BPBD mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan ribuan pengerukan di kali, sungai, waduk, dan danau di Jakarta sebagai upaya menampung debit air hujan. Pemeliharaan perbaikan saluran air terus digencarkan demi memastikan curah hujan tidak tersumbat dan berubah menjadi banjir. Mereka itu melakukan pertama pengerukan, ada 2.334 lokasi se-Jakarta dengan volume hampir 900 ribuan, hampir 1 juta meter kubik kira-kira gitu. Nah, kemudian yang dikeruk itu ya kali, sungai, waduk, ya danau ya, karena itu bagian dari upaya untuk menampung baik debit air yang ada di sungai maupun curah hujan. Kemudian ada juga mereka berkaitan dengan pemeliharaan. Ya, kita sekali lihat ya di Jakarta itu ada perbaikan saluran-saluran, mengganti misalnya saluran-saluran penghubung mikro yang tadinya kecil-kecil diperbesar. Jadi pengelolaan itu penting ya, karena air sungai itu tuh kalau udah mengalir itu kan akan melarutkan kayak tanah, ya pasir dan sebagainya. Pokoknya bahan-bahan itu bisa terlarutkan di air. Nah, ketika sudah terlarut di air itu nggak mungkin ini ya telah kebawa semua. Nah, itu mungkin ini ya tersedimentasi. Jadi yang udah dibawa itu nggak sampai ke ujung ya, akhirnya mengendap di bawah. Nah, terjadi akhirnya pendangkalan sungai tadi. Nah, kalau udah dangkal, berarti kapasitas sungai untuk menampung air itu akan berkurang. Makanya harus ada perawatan seperti pendalaman dari sungainya, gitu. Sehingga air itu nggak meluber ke sekitar dari sungainya. Itu jadi perawatan penting untuk meminimalisir terjadinya banjir. Kan memang seharusnya digelar secara rutin. Namun, belum sepenuhnya menjamin wilayah mereka bebas dari banjir. Adanya pembongkaran sungai bagus banget ya.
karena Jakarta itu harusnya jangan banjir, harus bebas banjir gitu ya, supaya lancar pengalirannya semua sungai-sungai gitu, jadinya nggak ada banjir sama sekali di Jakarta. Harus dibuang ke tempatnya lah, ya contohnya ke tempat sampah gitu, TPU. Jadi jangan dibuang sembarang, kalau buang sembarangan ya tambah bencana lagi. Kalau saya lihat kan artinya pengurukan sungai ini adalah salah satu kebijakan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Artinya saya menilai ketika pengurukan ini artinya bagus. Dalam artian bahwa ketika sungai itu bersih, maka kelancaran air untuk turun ke laut itu lebih cepat sehingga mengurangi sedikit banjir di kediaman warga. Meski pengerukan digencarkan, pemerintah mengakui tantangan terbesar datang dari faktor alam. Curah hujan yang turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat kerap melampaui kapasitas sistem pengendalian banjir di Jakarta. Normalisasi maupun pengurukan sebenarnya kan cuma sebagian aja. Ada juga kita akan memperbaiki drainase. Kita tahu bahwa curah hujan yang begitu tinggi di beberapa hari terakhir, seminggu terakhir lebih ini, itu sudah melampaui kapasitas atau kemampuan infrastruktur Jakarta untuk menanganinya. Gitu. Kita harus jujur gitu ya. Artinya kan urbanisasi, pembangunan yang begitu menjamur dan masif dan rapid ini kemudian memang ada kesalahan-kesalahan atau memang kealpaan dalam membangun drainase yang lebih baik. Sekarang ya, jadi drainase itu untuk mengalirkan air tadi. Kalau misalnya airnya itu nggak dialirkan dengan baik, ya akhirnya menggenang di satu tempat. Nah inilah yang menyebabkan banjir itu lama untuk surut gitu kan. Jadi harus diperbaiki, misalnya diperbesar gitu lubang gotnya, sehingga air itu lebih mudah mengalir ke sungai atau ke tempat yang seharusnya itu air itu mengumpul di sana, ya dialirkan dengan benar sehingga nggak terjadi banjir. Misal di jalan nih, kalau drainasenya itu benar, itu harusnya air tuh nggak mengenang di jalanan, ya harusnya dialirkan misalnya ke sungai. Nah kalau misal drainasenya itu nggak cukup gitu ya, kapasitasnya itu harusnya diperbesar dan diperbaiki sehingga bisa meminimalisir terjadinya banjir ya. Itu sudah secara ilmiah, sehingga dengan demikian modifikasi cuaca dilakukan dan akhirnya kemarin menjadi terang benderang, tidak ada hujan. Pengamat lingkungan, Walhi mengingatkan banjir bukan semata persoalan sungai yang dangkal. Tanpa perbaikan menyeluruh dari hulu hingga hilir, sungai akan terus menjadi tempat akhir kelalaian manusia. Pendangkalan sungai itu juga masih jadi problem yang besar dalam konteks banjir yang terjadi di beberapa wilayah gitu. Nah, jadi memang menurut kami solusi jangka panjang dari banjir itu bukan hanya diletakkan pada bagaimana pengerukan sungai dan daerah aliran sungai dan waduk gitu ya, tetapi kemudian menjawab problem hulunya. Apa itu problem hulunya? Adalah ekosistem sebagai hutan sebagai satu ekosistem yang mempunyai fungsi tata guna air gitu ya, atau siklus hidrologis. Nah itu yang harus dilindungi gitu. Di tengah cuaca ekstrim yang kian tak menentu, pertanyaannya bukan lagi seberapa sering dikeruk, melainkan seberapa serius upaya memperbaiki hubungan dengan alam. Pemerintah dituntut sigap saat banjir datang. Tanpa langkah yang tegas, pengerukan hanya menjadi rutinitas darurat, sementara ancaman banjir terus berulang setiap musim hujan datang. Jadi mungkin solusi itu nggak cuma pengerukan, tapi bisa juga disebut kayak misalnya pelebaran sungai gitu. Jadi kapasitas sungai itu mampu menampung lebih banyak air gitu daripada sebelumnya. Dan nggak cuma misalnya diperbaiki juga tuh dinding-dinding dari sungainya, dikasih misalnya semen gitu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya erosi gitu kan. Karena ketika air mengalir kan tadi membawa misalnya tanah, pasir dan sebagainya. Nah kalau misalnya dinding-dindingnya itu dikasih batu ataupun semen, ya kayak apa ya, penghalang gitu lah, sehingga sedimen-sedimen tadi itu tidak terlarut dalam sungai itu. Jadi pengerukan mungkin bisa diminimalisir ya, jadi perawatan tuh bisa jadi lebih mudah dan sungai menjadi lebih aman gitu. Maksudnya nggak mudah untuk terjadi pendangkalan gara-gara erosi itu bisa diminimalisir ya. Jadi ini kedepannya itu harus direncanakan, jangan sampai
oh udah banjir, udah terlambat gitu, kita baru mengeruk gitu, sudah sangat terlambat, kerugian sudah terjadi, sehingga apa ya, preventifnya itu kayak gagal untuk dilakukan. Harusnya kayak wah dari awalnya kita udah sering terjadi banjir, drainase sudah diperbaiki, sungai sudah dilebarkan, sudah dikasih dinding ya untuk minimalisir erosi dan sebagainya, sehingga ketika hujan itu datang itu kita sudah siap dengan preventif yang sudah dilakukan, sehingga banjir mungkin bisa diatasi dengan baik. Nggak perlu banjir-banjir lagi, tapi dengan preventif yang baik itu kita bisa menghilangkan apa yang dinamakan banjir gitu. Kalau misalnya mau gitu ya, kalau nggak diselesaikan dari awal ya, setiap tahun bakal terjadi gitu, terulang kembali ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari apa ya, preventif untuk melakukan apa yang sudah terjadi ya dari banjir tadi itu, dengan pengerukan sungai-sungai yang mungkin sudah mendangkal. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.